Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang Sabut Julianto. Hari ini saya ingin menjelaskan atau berbagi ilmu tentang bagaimana teknik pengambilan minyak atsiri dari bunga. Dalam kesempatan ini akan kami bagi menjadi beberapa outline. Yang pertama yang ingin kami jelaskan adalah pengantar minyak atsiri. Sebelum kita masuk kepada bunga, kemudian nanti kita akan jelaskan bagaimana bunga itu menjadi salah satu sumber dari minyak atsiri. Selanjutnya bagaimana teknik pengambilan minyak atsiri bunga dibandingkan dengan teknik minyak atsiri pada umumnya. Dan di sini setidaknya ada 3 atau 4 teknik yang bisa digunakan yang khusus untuk mengambil minyak atsiri dari bunga. Rekan-rekan sekalian, kita ketahui bahwa minyak atsiri itu adalah minyak yang salah satu minyak nabati ya. Kita kenal dia juga dengan nama lain minyak etrik atau etheric oil atau minyak esensial atau essential oil gitu ya. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai minyak terbang atau volatile oil, atau yang lain ada yang menyebutnya sebagai minyak aromatik. Nah, minyak atsiri sendiri ini merupakan golongan besar dari minyak nabati yang wujudnya adalah cairan yang kental, yang pada suhu kamar, namun dia mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Ya. Ini ini berbeda dengan minyak nabati lainnya yang kita kenal sebagai minyak seperti minyak kelapa, minyak kedelai gitu ya, atau minyak sawit gitu ya. Nah, yang membedakan antara minyak tersebut, minyak yang saya sebutkan tadi seperti minyak kelapa, minyak sawit, kemudian minyak bunga matahari gitu ya, atau yang lain-lain gitu ya, itu merupakan minyak nabati yang tidak mudah menguap ya, dan komponen terbesarnya adalah trigliserida ya, trigliserida. Dan dari sifat trigliserida sendiri dia punya titik didih yang cukup tinggi, bahkan bisa dikatakan tidak punya titik didih gitu ya. Nah, berbeda dengan minyak atsiri ini merupakan minyak nabati juga, cuma dia sifatnya mudah menguap. Ya, jadi satunya tidak mudah menguap, satunya mudah menguap ya. Makanya disebut dengan salah satunya disebut dengan volatile oil atau minyak terbang gitu ya, karena dia mudah menguap dan dia punya aroma yang khas untuk masing-masing minyak atsiri tergantung pada sumbernya. Nah, pada dasarnya fungsi biologis dari minyak atsiri sendiri, kalau kita tinjau dari tumbuhannya gitu ya, bahwa ada 2 fungsi dasar biologis dari minyak atsiri sendiri. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi dia digunakan untuk melakukan komunikasi dengan makhluk hidup lainnya gitu ya. Dan yang kedua adalah melakukan pertahanan. Ya. Kita tahu serangga itu akan hinggap di kelopak bunga itu tidak hanya sekedar karena warna gitu ya, tapi juga ditimbulkan dari bau atau wangi-wangian yang dikeluarkan oleh bunga ya. Nah, makanya setiap bunga itu akan berpasangan dengan jenis serangga yang berbeda-beda, yang khas gitu ya. Jadi tidak semua serangga ini kemudian menghinggapi semua bunga gitu ya. Jadi tergantung kepada bau yang dimunculkan, tergantung pada warna gitu ya. Kalau kita sekarang hari ini adalah fokus pada minyak atsirinya, jadi bau yang dikeluarkan gitu ya. Nah, dari proses komunikasi ini, maka kemudian dengan datangnya serangga di kelopak bunga, maka dengan tanpa sengaja gitu, atau secara tidak langsung kemudian terjadi proses penyerbukan gitu ya, dengan dibantu oleh serangga itu tanpa sengaja ya. Jadi niatnya serangga ini bukan mau membantu penyerbukan ya, tapi lebih kepada bau yang ditimbulkan, dia kemudian tertarik ya, kemudian dia mengambil madu yang ada di dalam bunga itu sendiri ya. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah sebagai pertahanan. Ini minyak atsiri ya, minyak atsiri pada umumnya ya. Minyak atsiri ini juga bisa menjadi alat pertahanan ya. Contoh yang paling sederhana adalah minyak gaharu, contoh ya, yang
yang mungkin kita kenal dengan minyak yang cukup mahal gitu ya. 1 tola itu bisa sampai 2 juta, 3 juta, bahkan lebih ya, tergantung kesukaan dari orang yang membelinya gitu ya. Jadi minyak gaharu ini kan muncul dari respon tumbuhan terhadap infeksi yang dilakukan oleh mikroba gitu ya. Yang paling banyak itu biasanya dilakukan oleh jamur gitu ya. Contoh misalnya fusarium gitu ya. Jadi ketika ada tanaman yang kemudian ada lubang di situ ya, yang mungkin dibuat oleh serangga gitu ya, di mana kemudian tanpa sengaja serangga itu membawa bibit-bibit jamur gitu ya. Nah, jamur ini kemudian berkembang biak di dalam lubang tersebut. Nah, ketika ada benda asing masuk ke dalam suatu tumbuhan ya, maka tumbuhan ini akan memberikan respon ya, perlawanan gitu ya, supaya dia tetap bisa melangsungkan kehidupannya, tidak terganggu oleh jamur yang masuk ke dalamnya gitu ya. Itu gambarnya seperti itu ya. Hanya kemudian dikeluarkanlah minyak gaharu tadi gitu ya. Makin banyak mikroba yang ada di dalamnya atau jamur yang ada di dalamnya, maka makin banyak minyak gaharu yang dikeluarkan. Itu beberapa contoh terkait dengan fungsi biologisnya gitu ya. Nah, peran biologis, komposisi kimia, dan pola pelepasannya ini sangat tergantung pada bagian tanaman mana yang disintesis gitu ya. Misalnya bunga itu mudah sekali untuk melepaskan bau, berbeda dengan daun yang harus kita remas dulu baru kemudian muncul baunya gitu ya. Nah, berbeda juga dengan kayu yang lebih keras gitu ya. Nah, kita akan mendapat baunya ketika kayu ini kemudian diserbukkan dan seterusnya gitu ya. Jadi perannya masing-masing, komposisinya juga akan berbeda-beda, termasuk bagaimana pola pelepasannya ya. Nah, makanya kenapa ini salah satu contoh di bawah ini ya. Ini ada bunga lavender, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Nah, bunga lavender ini kan sangat sering digunakan sebagai pengusir nyamuk ya, pengusir nyamuk, karena baunya itu kemudian memang menjadi repellent itu penolak gitu ya, penolak dari serangga gitu ya. Nah, karena dia ada di bagian bunga, maka gampang sekali dilepaskan karena jaringan bunga itu lebih lunak dibandingkan dengan jaringan tumbuhan yang lainnya ya. Nah, ini beberapa repellent yang lain ya, rekan-rekan sekalian, ada berupa bunga-bungaan, ada yang daun-daunan ya, seperti lemongrass ini ya, ini daun-daunan gitu ya. Ini kan daun lemongrass itu daun serai dapur ya. Nah, ini juga mengeluarkan bau yang khas gitu ya. Nah, itulah yang kemudian digunakan sebagai alat pertahanan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Minyak atsiri sendiri, teman-teman atau rekan-rekan sekalian, itu tidak kemudian hanya tunggal, seperti halnya minyak nabati yang kita sebut dengan minyak sawit, minyak kelapa, dan sebagainya. Itu hanya satu senyawa yang kita sebut dengan trigliserida. Nah, berbeda dengan minyak atsiri ini tersusun dari banyak campuran senyawa kimia di situ. Yang rumit ya, yang bisa hanya 5 atau 10 senyawa, bahkan sampai ratusan senyawa gitu ya. Nah, ini merupakan ciri khas dari minyak atsiri ya. Jadi bau itu tidak hanya diperankan oleh satu senyawa, tapi merupakan campuran. Jadi ketika ada satu senyawa hilang atau beberapa senyawa hilang, maka baunya akan sangat berbeda. Nah, jadi itu yang menyebabkan, kecuali nanti ada senyawa yang dominan yang kita sebut dengan nanti senyawa marker gitu ya. Oke. Baik, sebagian besar minyak atsiri itu termasuk dalam golongan senyawa organik yang kita sebut dengan terpena atau kita sebut dengan kenal dengan terpenoid. Ya, di mana terpenoid ini lebih larut ke dalam minyak atau kita sebut dengan lipofil gitu ya. Jadi, karena dia lebih larut ke dalam minyak atau senyawa-senyawa yang kalau bahasa kimianya adalah nonpolar gitu ya. Nah, karena minyak itu nonpolar atau terpenoid atau terpena ini senyawa yang nonpolar, maka dia akan larut kepada yang nonpolar juga. Itu prinsip yang kita sebut dengan like dissolve like gitu ya. Jadi yang polar akan larut ke dalam yang polar, nonpolar akan larut ke dalam nonpolar. Ini adalah beberapa struktur terpen yang dikenal di dalam minyak atsiri, yang kita kenal juga sebagai produk tunggal ya, misalnya kayak alpha-pinen, ada limonen, sapinen, kemudian simen, terpinen gitu ya, sama kardiokilen gitu ya. Dan ada beberapa lagi yang jenis-jenis yang
alkohol gitu ya, seperti linalool, citronellal gitu ya. Citronellal ini aldehid ya, teman-teman ya. Kemudian ada timol ya. Kemudian ada carfacrol ya, kemudian carfon gitu ya. Nah, ini jenis-jenis terpenoid yang lainnya. Jadi kalau terpenoid itu kan ciri khasnya adalah dari strukturnya itu disusun oleh yang kita sebut dengan terpen ya. Terpen itu C5 ya, C5 yang kemudian ada cabangnya ya. Ya, isopren ya, kita sebut dengan isopren. Ya. Oke, baik. Nah, ini jenis minyak asiri, kandungan minyak asiri lainnya ada penyl propanoid. Penyl propanoid itu penil itu gugus penil, propanoid itu artinya propana, jadi ada C3 ya, 1 2 3 gitu ya. Makanya disebut dengan penyl propanoid. Salah satu contohnya adalah sinamaldehid. Sinamaldehid ini ada di kayu manis gitu ya. Eugenol juga termasuk penyl propanoid ya. Ini gugus penilnya, kemudian 1 2 3 ada C3 gitu ya. Maka disebut dengan penyl propanoid. Eugenol yang paling banyak itu ada di cengkeh yang kita kenal gitu ya. Vanilin, saffron ini juga salah satu contoh dari penyl propanoid. Dan beberapa senyawa lain yang menjadi ciri khas dari masing-masing minyak asiri gitu ya, seperti alil isotiosianat gitu ya, sama alisin. Nah, minyak asiri sendiri itu dapat diperoleh dari berbagai macam sumber. Nah, yang paling banyak itu dari daun gitu ya. Daun, karena daun ini kan selalu tumbuh lagi, jadi suplainya lebih banyak gitu ya. Nah, contoh diantaranya adalah nilam, kemudian sereh dapur ya yang kita sebut dengan lemongrass tadi ya, kemudian ada sereh wangi, bahasa lainnya adalah citronella gitu ya, kemudian daun mint ya, itu semua sumber-sumber minyak asiri yang asalnya adalah dari daunnya ya. Kayu kita sudah bahas sebagian tadi, kita kenal dengan kayu gaharu. Ada cendana ya, baunya luar biasa ya, ini ciri khas dari negara kita ya, di daerah NTT, NTB gitu ya, itu banyak sekali kayu cendana gitu ya. Kemudian dari akar itu ada akar wangi gitu ya, kita sebut dengan vetiver gitu ya. Jahe ini juga dikategorikan sebagai akar gitu ya, lengkuas dan empon-empon lainnya gitu ya, seperti kunyit, kemudian temu ireng ya, dan lain-lain ya. Oke, baik. Kencur juga termasuk salah satunya. Nah, kalau dari kulit itu yang saya sebut tadi ada kayu manis ya. Kayu manis itu tidak diambil kayunya, tapi diambil kulit batangnya. Demikian juga dengan minyak lawang. Ya, kalau buah bisa diperoleh dari jeruk nipis langsung dari buahnya semua, ya, mulai dari kulit sampai buah-buahnya gitu ya. Jeruk purut juga demikian. Kapulaga ini juga dikatakan buah karena dia memang berupa buah gitu ya, yang kecil-kecil gitu ya, kapulaga itu bisa diambil minyaknya juga karena baunya sangat khas. Kemudian ada dari biji-bijian, itu bisa diantaranya adalah biji pala, adas, jinten hitam, kemudian lada. Getah juga demikian, getah pinus itu nanti akan menjadi kalau diisolasi akan menghasilkan minyak asiri ya, yang juga getahnya itu nanti kita kenal dengan gondorukem gitu ya. Dan yang terakhir adalah bunga ya. Bunga ini juga kita tahu bunga itu memiliki bau yang khas beraneka ragam ya, ada yang wangi. Kita menilai wangi itu tergantung kepada masing-masing gitu ya. Melati, mawar, ceplok piring ini kan adalah bau yang wangi ya, kamboja, lavender, kenanga, cempaka ya, mungkin ada bunga kenikir dan sebagainya gitu ya. Tapi ini yang saya contohkan ini di sini adalah contoh yang umum ya, yang kemudian sangat mudah untuk diisolasi minyak asirinya atau diambil minyak asirinya ya, yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan gitu ya, dari kosmetik maupun yang lain-lain, bahkan bisa menjadi obat-obatan. Ini beberapa contoh ya, beberapa contoh ya, sumbernya, kemudian bagian tanamannya mananya yang dimanfaatkan ya, tadi ini sudah saya sebutkan, lawangnya, kulitnya gitu ya, minyak lawang gitu, dan seterusnya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang sumber yang berasal dari bunga. Kenapa bunga dapat menjadi sumber minyak asiri ya? Indonesia itu merupakan pemasok atau penyedia 10% spesies bunga di dunia, itu ya, dari
10% bunga dari seluruh dunia itu ada di Indonesia. Ya, di mana 10% ini ada sekitar 28.000 spesies tanaman bunga ya yang kita kenal gitu ya. Walaupun mungkin ada yang mirip-mirip masih satu satu family gitu ya, tapi beraneka ragam ya. Seperti halnya contoh misalnya bunga mawar itu ada bunga mawar yang merah, ada yang putih gitu ya. Demikian juga dengan melati juga ya. Nah, melati itu ada yang putih, ada yang warnanya agak warna pink gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan jenis minyak asiri yang lain, gitu ya, minyak asiri bunga itu punya nilai ekonomis yang paling tinggi karena apa? Karena baunya yang luar biasa, gitu ya. Kemudian yang wangi, gitu ya, lebih kepada wangi-wangian, gitu ya. Kemudian untuk memperolehnya itu tidak banyak, gitu ya, yang di rendemen yang didapatkan, gitu ya, sehingga kemudian menjadi bunga ini sangat minyak bunga ini sangat berharga gitu ya, punya nilai yang cukup tinggi, ekonomis yang cukup tinggi. Walaupun demikian dia punya segmen-segmen tertentu yang harus kita pahami gitu ya, segmen mana yang bisa menjadi konsumen minyak bunga gitu ya, karena tidak semua kemudian karena harganya yang mahal tadi ya, itu tidak semua kemudian menginginkan minyak asiri bunga. Tapi sekali menjual itu luar biasa tingginya nilai ekonomisnya gitu ya. Oke, kenapa menjadi sumber minyak asiri? Tentu saja karena bunga menghasilkan beragam bau yang sangat khas, tergantung dari jenis bunganya gitu ya. Nah, bau wangi yang ditimbulkan oleh minyak asiri itu biasanya punya senyawa utama di situ atau senyawa marker yang kita sebut ya. Belum tentu biasanya sih dominan gitu ya, tapi tidak selalu dominan gitu ya. Nah, contoh misalnya di bunga mawar gitu ya, bau bunga mawar rose itu dimunculkan oleh senyawa utamanya yang kita kenal sebagai feniletil alkohol. Kalau kita ingin mengetahui minyak ini asli apa tidak, minyak bunga mawar ini asli apa tidak, maka bisa kita lihat dari apakah di dalamnya ada kandungan feniletil alkohol. Nah, kandungannya sekitar 60-70%, cukup besar. Ya. Nah, sedangkan bau bunga melati itu ditentukan oleh senyawa yang kita sebut dengan benzil asetat, ya itu sampai 46% ya. Di situ juga ada metil salisilatnya, kemudian ada jasminnya gitu ya, itu sekitar 20% gitu ya. Itu yang menyebabkan bau khas dari bunga melati gitu ya. Nah, dari sekian banyak spesies bunga di Indonesia yang menurut saya yang kemudian berpotensi sebagai minyak asiri gitu ya, yang menjadi produsen minyak asiri yang potensial itu setidaknya ada 7 gitu ya, ada 7. Nah, ini saya rangkum dalam pertemuan kali ini. Itu ada bunga kenanga, bunga mawar, melati, ada cempaka, sedap malam, kamboja, dan ceplok piring. Dan saya kira kita semua sangat kenal dengan jenis bunga-bunga ini gitu ya. Nah, dan ini sangat bernilai ekonomis. Nah, kita bagi menjadi beberapa kriteria bunga, karena nanti kita hubungkan dengan teknik pemisahannya gitu ya. Jadi kriteria bunga itu kalau kita lihat dari morfologi kelopak bunganya, maka ada 2 ya. Yang pertama adalah bunga dengan kelopak yang lunak gitu ya, dan bunga kelopak keras gitu ya. Melati, mawar, kamboja, ceplok piring, dan sedap malam ini merupakan bunga-bunga yang memiliki morfologi kelopak bunga yang lunak gitu ya. Nah, lunak ini perlu perlakuan yang khusus supaya tidak merusak aroma yang diambil atau minyak asiri yang diambil gitu ya. Nah, berbeda dengan bunga kelopak keras ya. Nah, ini ada perlakuan juga yang khusus, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, contoh di antaranya adalah bunga kenanga. Bunga kenanga ini kelopaknya cukup keras gitu ya. Demikian juga dengan bunga cempaka yang kita kenal nama lainnya adalah bunga kantil gitu ya. Baunya agak serem-serem gitu biasanya kalau selalu dihubungkan dengan hal yang mistis. Ini gambar bunganya, saya kira kita kenal semua dengan bunga melati ya, kelopaknya sangat lunak di sini ya, gampang melayu gitu ya. Ya, kemudian bunga mawar juga demikian gitu ya. Nah, kamboja juga demikian ya. Kita kenal dengan ada minyak bunga frangipani gitu ya, minyak frangipani. Nah, itu adalah bunga kamboja ya. Nah, ceplok piring ini baunya mirip dengan bunga melati, makanya namanya jasmin juga di sini ya.
cuma baunya lebih kencang, gitu ya. Nah, cepok piring ini pohonnya cukup besar ya, bisa tinggi gitu ya, Gardenia jasminoides ini ya. Ini masih kuncupnya seperti ini. Kalau sudah mekar seperti ini ya. Nah, kemudian bunga sedap malam ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk pernikahan dan sebagainya ya, untuk wangi-wangian. Nah, bunga cempaka yang kategorinya adalah kelopak bunga yang keras. Nah, seperti ini. Ini keras nih ya. Jadi ketika merekah ini kulitnya cukup keras. Ya. Kemudian demikian juga dengan bunga kenanga ya. Kenanga ini bisa kenanga Jawa, bisa saja kenanga yang Filipina yang kita sebut dengan ilang-ilang gitu ya. Semuanya kategorinya adalah kenanga odorata. Nah, bagaimana teknik pengambilan minyak asiri untuk bunga? Nah, mungkin sudah diketahui banyak teknik ya di minyak asiri bunga, dan seringkali yang menjadi fokus itu adalah destilasi atau kita sebut dengan hidrodestilasi karena menggunakan air gitu ya. Nah, khusus bunga maka kita harus memperhatikan pertimbangan untuk memilih teknik mana yang bagus gitu ya, tergantung pada morfologi dari kelopak bunga tadi. Ada dua tadi ya, ada yang lunak, ada yang keras gitu ya. Jadi kelopak bunga yang lunak itu punya sifat yang tidak tahan terhadap panas ya. Maka kalau kita menggunakan teknik destilasi, maka yang terjadi nanti akan timbul proses yang kita sebut dengan karamelisasi. Nah, di mana nanti itu akan berpengaruh terhadap kualitas minyak asirinya. Jadi baunya seperti bau-bau gula dan bau gosong gitu ya, bau manis gitu ya. Nah, khusus yang teknik untuk morfologi kelopak bunga gitu ya, maka biasanya yang teknik yang digunakan adalah teknik-teknik yang tidak menggunakan pemanasan. Nah, yang cocok adalah di sini adalah enflorasi, dan yang kedua adalah ekstraksi. Apa itu enflorasi, apa itu ekstraksi parut, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk minyak asiri yang punya kelopak keras gitu ya, maka kita bisa menggunakan teknik-teknik yang konvensional seperti destilasi, bisa destilasi uap, kemudian destilasi air gitu ya, bisa destilasi uap air gitu ya. Nah, tergantung pada kekerasannya gitu ya. Biasanya kalau di beberapa pengrajin itu atau penyuling itu biasanya menggunakan destilasi air, cukup dengan menggunakan destilasi air atau kita kenal dengan destilasi rebus gitu ya. Atau teknik yang sangat modern yang kita kenal dengan supercritical fluid extraction. Nah, ini adalah proses pemisahan ekstraksi tapi menggunakan gas CO2. Yang paling banyak itu menggunakan gas CO2, walaupun ada gas-gas yang lain yang sifatnya inert gitu ya, tidak bereaksi dengan minyaknya gitu ya. Baik, kita mulai dari yang pertama, teknik eflorasi. Apa itu teknik eflorasi? Proses ini sudah cukup dikenal lama gitu ya. Jadi teknik ini sudah dikenal zaman kuno gitu ya, bagaimana mengambil minyak itu tapi menggunakan lemak hewan ya, untuk menjerap minyak bunga gitu ya. Jadi bunganya nanti minyak asiri dari bunga itu akan terjerap ke dalam lemak tadi. Ingat tadi prinsip yang pertama bahwa nonpolar akan larut ke dalam senyawa yang nonpolar ya. Jadi karena lemak itu nonpolar, kemudian minyak asiri itu nonpolar juga gitu ya, maka kemudian dia bisa melarut ke lemaknya gitu ya. Nah, lemak ini memiliki daya absorpsi yang tinggi ya, karena sifatnya yang sama tadi ya, nonpolar gitu ya. Sehingga jika dicampur dengan bunga, maka lemak akan mengabsorpsi minyak asiri yang dihasilkan oleh bunga. Karena bunga itu cenderung untuk mudah untuk melepaskan minyaknya gitu ya, karena jaringannya yang mendukung gitu ya, maka kemudian minyaknya gampang lepas, minyak asirinya gampang lepas gitu ya, volatile gitu ya, volatil, kemudian langsung terjerap ke dalam lemaknya ya. Nah, baik, nah ini contoh bagaimana kondisi zaman dulu gitu ya. Ini adalah alat yang digunakan untuk eflorasi, di mana ini seperti screen ya, seperti screen sablon gitu ya. Nah, kemudian dilapisi dengan lemak hewan ya. Kadang-kadang tidak hanya murni lemak hewan, tapi suka dicampur dengan lemak nabati gitu ya, seperti minyak-minyakan gitu ya. Nah, ini ya, ini tahapannya, preparasinya, kita preparasi dulu lemaknya ya. Misalnya kalau kita punya gajih gitu ya, maka gajih itu kemudian ditaruh di dalam air yang mendidih gitu ya. Nah, maka nanti kan dia melelehkan minyaknya, maka minyaknya akan turun, terpisah dari jaringan gajihnya itu ya. Nah, maka nanti setelah selesai, maka minyak yang
turun itu yang bersama air panasnya tadi itu, maka kemudian kita dinginkan air yang panas tadi. Maka ketika dingin, maka minyaknya akan memisah dari air. Nah, lemak inilah atau lemak inilah yang kemudian kita gunakan sebagai media enflorasi. Ya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah proses enflorasi itu sendiri, di mana bunga itu nanti ditaburkan, ya, di wadah yang sudah kita jelaskan tadi di awal tadi, ya, itu ditaburkan. Nah, kemudian ditutup dalam tempat yang terisolasi, gitu ya, supaya minyaknya tidak kemana-mana, jadi fokus kepada absorpsi dengan minyaknya, gitu ya. Kemudian tiap 12 jam sekali, kemudian kita bisa ganti dengan bunga yang lebih segar lagi, gitu, sampai kemudian nanti akan seperti ada butiran-butiran minyak di lemaknya itu. Nah, itu berarti minyaknya sudah jenuh, sudah terisi oleh minyak asiri dari bunga itu sendiri. Nah, baru pada saat indikator seperti ini, gitu ya, maka kita bisa ambil lemaknya, gitu ya, dari penampangnya tadi. Penampang itu bisa skin seperti tadi ya, yang saya sampaikan di awal tadi, atau bisa berupa kaca, gitu ya, lembaran kaca, gitu ya. Nah, itu kita ambil lemaknya yang sudah mengandung minyak asiri bunga, gitu ya, kemudian kita larutkan ke dalam etanol panas untuk mengeluarkan atau mentransfer minyak asiri dari lemak pindah ke etanol, karena lebih suka larut kepada etanol ini ya. Etanol kan sifatnya semipolar gitu ya. Nah, dalam etanol panas ya, supaya memudahkan kelarutan gitu ya. Maka kemudian etanol yang sudah kemudian kita dinginkan ya, maka kemudian ada lemak yang mengendap gitu ya. Kemudian ada etanol yang sudah mengandung minyak asiri dari bunga itu sendiri ya. Kemudian kita pisahkan, kita dapatkan etanol yang mengandung minyak asiri tadi, minyak asiri bunga. Ya, baru tahapan selanjutnya diuapkan menggunakan rotary evaporator gitu ya. Nah, maka kita akan mendapatkan minyak bunga yang kita sebut dengan minyak bunga absolut. Ya, baunya enak sekali ini ya, baunya wangi sekali gitu ya. Jadi pure ya dari bunga tadi. Itu teknik enflorasi. Ya, ada ekstraksi pakai lemak, pakai minyak juga bisa sebenarnya teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian ya. Tidak harus dengan menggunakan lemak padat gitu ya, tapi bisa menggunakan minyak gitu ya. Nah, tekniknya juga hampir mirip-mirip. Ya, intinya like dissolve like tadi ya. Non polar akan larut kepada yang non polar. Oke, khusus yang ekstraksi pelarut ya, kita bisa menggunakan suatu chamber di mana nanti bunga itu yang sudah mekar sekitar 100% itu dimasukkan ke dalam wadah yang mengandung pelarut ya, di mana pelarutnya ini harus mudah menguap. Contoh misalnya etanol atau N-heksan gitu ya. Itu akan dimasukkan ke dalamnya, maka ini kemudian diaduk nanti ya, maka nanti bunga itu akan terekstrak gitu ya. Minyaknya akan terekstrak pindah ke dalam etanol atau pelarut lainnya yang mudah menguap tadi. Gitu ya, tentunya pelarut yang ada beberapa kategori nanti kita bahas lebih lanjut gitu ya. Nah, baru kemudian nanti difiltrat, kita dapatkan maserat gitu ya, kita sebut dengan maserat ya, karena direndam dan diaduk gitu ya. Maserasi, proses perendaman gitu ya. Nah, kemudian baru kita lakukan destilasi ya, seperti halnya yang dilakukan pada proses enflorasi ya. Maka kita akan mendapatkan minyak asiri juga di sini. Begitu. Ada beberapa syarat terkait dengan pelarut ya, menurut Guinter tahun 1952 ini bapak minyak asiri dunia di sini ya. Kita kenal bukunya cukup kuno di sini ya. Nah, ini dia harus dapat melarutkan semua zat wangi yang ada dalam bunga gitu ya. Dan sedikit mungkin melarutkan bahan-bahan lain seperti lilin, pigmen dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian titik didihnya cukup rendah sehingga mudah diuapkan nanti ya. Ya, namun tidak terlalu rendah. Kalau terlalu rendah nanti dikhawatirkan pada suhu ruangan dia sudah kehilangan sebagian besar pelarutnya. Kemudian tidak boleh larut dalam air. Nah, nanti agak merepotkan kalau seperti ini ya, pemisahannya nanti ya. Kemudian dia bersifat inert ya, tidak bereaksi dengan komponen-komponen dari minyak asiri bunga itu sendiri ya. Kemudian yang pasti kita mencari harga yang paling ekonomis. Ya, ini beberapa contoh reaktor ekstraksi pelarut ini yang stationary ekstraktor ya, yang berdiri seperti ini ya. Ini ada rotor ya, nanti akan memutar gitu ya.
Jadi bunganya ada di sini bersama pelarutnya. Ada yang teknik rotary ekstraktor, jadi miring gitu ya. Jadi dia seperti dibanting-banting seperti mesin cuci yang pintu depan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti harapannya minyaknya lebih mudah terambil gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah metode destilasi yang konvensional yang sudah kita kenal sebagai metode umum untuk pengambilan minyak asiri gitu ya. Kita kenal ada beberapa destilasi uap, ada destilasi air, destilasi uap air gitu ya. Dan mungkin gambarannya seperti ini destilasi air ya. Jadi bahan bersama air itu dicampur bersama-sama ya, kemudian dipanaskan bersama-sama, maka kemudian uap air bersama sama minyak asirinya yang mudah menguap tadi kemudian masuk ke dalam pendingin ya, kemudian kita tampung ya, maka akan memisah antara air dengan minyaknya. Nah, maka kita bisa peroleh minyaknya ya. Nah, berbeda dengan destilasi destilasi kukus ya, atau destilasi uap air uap gitu ya, water steam distillation gitu ya. Nah, ini seperti kita menanak nasi gitu ya. Jadi ini di sini ada angsang kalau bahasa Jawanya ya, atau sarangan gitu ya. Nah, di sini kemudian uap airnya akan mendorong minyak asiri yang ada di dalam jaringan bahan baku gitu ya. Kemudian dia mengalami kondensasi, nah kita dapatkan minyaknya. Ya. Nah, berbeda dengan yang destilasi uap, ya destilasi uap itu sepenuhnya diperankan oleh uap, maka kita harus punya boiler. Ya, boilernya terpisah ya. Nanti kita atur tekanannya sekitar 2 bar lebih gitu ya. Tergantung kekuatan dari reaktornya, tidak membahayakan gitu ya. Nah, ini kemudian yang ditransfer ke dalam bahan gitu ya, itu adalah uap. Nah, uap ini nanti karena tekanannya akan lebih sangat tinggi, ini sangat tertutup gitu ya. Ya, seperti ini ya. Kemudian masuk kondensor, kemudian dipisahkan. Nah, yang saya pernah kunjungi misalnya kayak penyulingan kenanga di daerah Blitar itu ya, yang cukup terkenal gitu ya, itu menggunakan destilasi rebus atau kita sebut dengan water distillation atau destilasi air. Ya, yang paling banyak karena dia tidak ingin merusak jaringannya ya. Mungkin kalau pakai steam distillation itu akan dikhawatirkan rusak ya. Kalau pakai kukus itu dikhawatirkan tidak maksimal proses pemisahannya gitu ya. Oke, itu yang kemudian menjadi pertimbangan. Dan yang terakhir, rekan-rekan sekalian, itu adalah supercritical fluid extraction. Ya, metode ini metode ekstraksi yang menggunakan prinsip titik kritis tekanan ya, dan suhu suatu fluida, di mana fluida itu berada dalam fase keseimbangan antara bentuk gas dan cairnya. Ya, nah pada kondisi ini daya larut fluida itu sangat tinggi dan lebih selektif daripada bentuk cair ataupun dalam bentuk gasnya. Nah, ini beberapa gas yang sering digunakan. Yang paling utama itu yang paling banyak digunakan adalah karbon dioksida, ya, kemudian freon, ini cukup mahal ya, atau gas-gas inert lainnya gitu ya, yang ada di pasaran seperti argon mungkin gitu ya, helium gitu ya, tapi itu kan sangat mahal jatuhnya gitu ya. Nah, penggunaan metode ini cukup singkat ya, jadi waktunya nggak makan waktu lama seperti destilasi gitu ya, atau pakai ekstraksi yang cukup makan waktu berhari-hari ya, karena dia menggunakan tekanan yang cukup tinggi sekitar 75 bar gitu ya. Kalau destilasi uap aja cuma 2 bar lebih gitu, paling 5 bar itu tergantung kekuatan dari boilernya gitu ya, sampai 200 bar, luar biasa, cukup tinggi ya. Nah, maka memang harus perlu diperhatikan keselamatan kerjanya di sini karena bisa meledak menimbulkan kematian nanti ya. Oke, seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, apa keuntungan dari penggunaan teknik SCFA ini? Prosesnya cukup cepat ya, kemudian recovery pelarutnya juga cukup cepat ya, kemudian ramah lingkungan dan tidak beracun dan dapat digunakan dalam temperatur rendah maupun medium, jadi tidak merusak tanamannya. Cuma ada beberapa kelemahannya, diantaranya dia juga bisa mengambil senyawa-senyawa lain yang selain minyak asiri ini yang menjadi tantangan dari teknik SCFA ya. Nah, alatnya seperti ini prinsipnya nih, CO2-nya dipompa, kemudian ditekan lebih lanjut ya. Di sini bahannya gitu ya, kemudian difilter, maka kita akan mendapatkan, kemudian di trapping ke air yang dingin gitu ya. Maka kemudian gasnya lepas ya, maka kita dapatkan minyak asiri di sini nanti. Ini alat yang versi
kecil ya, versi laboratorium, dan ini versi yang semi industri, ada yang lebih besar lagi ya, untuk industri yang cukup berskala besar ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini tentang teknik pengambilan minyak bunga ya, yang mungkin sedikit berbeda dengan minyak asiri pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.